Silakan dikoordinasikan dengan Kasatgasnya. Nah, nanti kita dari yang lainnya akan mendukung pelaksanaan itu. Dari logistik ada logistik. Ya, ini peralatannya tolong disiapkan. Dari tim ini juga jadi kita saling dipimpin oleh Kasatgas Polda. Nanti kita juga dari untuk pelaksanaannya di Sudah Bu? Sudah. itu dari survei yang telah kita tunjukkan dan kita sudah plotting siapa perwira tanggung jawab. Silakan. Ini sudah terjadi sejak tahun 2017 kurang lebih, yang permasalahannya merupakan perebutan lahan pertanian antara desa Sumerak dan desa Muat. Kemudian puncaknya itu terjadi pada tanggal 25 Oktober 2020, di mana ada sekelompok warga Sumerak yang datang ke Muat, kemudian di sana terjadi konflik dan meninggal dunia 1 orang, luka berat 1 orang, dan luka ringan 1 orang. Kami sangat menghormati proses lembaga adat yang dilaksanakan di lokasi tersebut, sehingga pada tanggal 9 November lembaga adat sudah mengeluarkan suatu keputusan yang kita realisasikan bersama-sama dengan Bapak Kabinda dan Bapak Danrem yang pada saat itu diwakili oleh Bapak Kasih Loporem pada tanggal 9 November, pada tanggal 29 November di kediaman Wakil Bupati Kerinci. Setelah itu masih ada kejadian protes juga di daerah Sumerak di Kabupaten Kerinci, di mana warga yang menuntut agar pelaku penembakan dan pengerusakan itu ditangkap. Mereka memblokir jalan. Setelah kita sampaikan, alhamdulillah pada saat itu berhasil ditangkap oleh Dirkrimkum di daerah Muara Jambi. Kemudian kita video call kepada masyarakat dan masyarakat memahami bahwa proses penegakan hukum tetap bisa kita lakukan. Mereka menuntut waktu itu agar warga Sumerak bisa masuk ke dalam lahannya lagi di Muat. Kemudian pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerusakan lahan dan meninggalnya orang dan luka berat dan luka ringan itu diproses secara hukum. Rekan-rekan sekalian, puncak dari hasil proses yang dikerjakan oleh Satgas Kerinci ini itu pada tanggal 22 Desember kalau salah. Pada tanggal 22 Desember, Satgas berhasil menangkap 1 orang tersangka atas nama AG di pesisir selatan Sumatera Barat. Kurang lebih 4 jam perjalanan dari Kerinci, dilanjutkan dengan jalan kaki kurang lebih 10 jam. Jadi bolak-balik kurang lebih 20 jam jalan kaki, yang bersangkutan bersembunyi di tengah hutan. Sementara tim dari Resmob Polda Jambi melaksanakan pengejaran, tim Satgas yang lainnya juga melakukan upaya-upaya penggeledahan dan penyitaan. Seperti rekan-rekan lihat di sini. Di sini ada 8 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm. Kemudian ada 3 pucuk yang kalibernya cukup besar, 8 mm. Ini yang masih dalam proses pemeriksaan laboratorium forensik untuk disesuaikan apakah proyektilnya itu yang menyebabkan tewasnya korban. Kepada tersangka yang sudah kita amankan, ada 2 orang tersangka yang terlibat dalam kasus pengerusakan lahan. Kemudian ada 2 tersangka yang sebagai kasus penembakan, pelaku-pelaku penembakan yang juga menyebabkan meninggal dunianya korban. Kemudian 1 tersangka lagi yang kita kenakan undang-undang darurat karena memiliki senjata angin di atas kaliber yang diperbolehkan oleh masyarakat. Seharusnya Pak Dirintel juga ada di sini ya. Seharusnya senjata api kaliber 8 mm itu harus ada surat izin ya.
Dan press release kali ini kami juga menghimbau kepada masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Jambi untuk mempercayakan kepada kami, kepada Polri, kepada Pindad, kepada Polres, bila mana ada konflik-konflik lahan yang belum diselesaikan, jangan main hakim sendiri, jangan diselesaikan secara anarkis. Kita berusaha keras supaya ini mendapat kepastian hukum. Demikian pula dengan proses lahan yang sekarang masih ada di Sumerap dan Muat, itu masih diproses secara adat, akan dibagi oleh Depati Atur Bumi mana lahan yang milik warga Muat dan mana lahan yang milik warga Sumerap. Situasi alhamdulillah sudah cukup baik. Warga Sumerap dan warga Muat saat ini sudah berbaur. Saya ucapkan terima kasih kepada para ini mamat, kepada para tokoh ulama, jati pandai dan pemuda yang bersedia untuk menciptakan situasi yang harmonis. Warga Sumerap bisa bebas sekarang masuk ke wilayah Muat. Demikian juga warga Sumerap yang awalnya menikah dengan warga Muat yang tadinya tidak boleh masuk ke wilayah Muat sekarang sudah masuk. Kita berharap kondisi ini terus permanen dan tidak ada lagi konflik di wilayah Kerinci maupun di wilayah lain di wilayah Provinsi Jambi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Kabinda, Bapak Danrem, yang diwakili oleh Bapak Kasim dan Polres. Mana Pak sebelum dimiliki oleh tersangka? Ini dibeli secara online senjata-senjata ini. Kita juga nanti akan melakukan kerjasama dengan marketplace yang menggunakan senjata, memasarkan senjata api ini, terutama dengan jasa-jasa pengiriman barang ya, supaya nanti bisa diawasi. Pelaku itu menembak dari bukit atau dari semak-semak atau gimana Pak? Dari ketinggian mereka dari ketinggian, karena memang posisi desa Muat itu berada di posisi yang lebih tinggi daripada Sumerap. Jadi kalau Sumerap mau ke Muat itu kita harus jalan ke atas. Pak, apa korban memang sudah jadi target sasaran atau nembak secara asal Pak? Ada yang dibidik, dia tidak kenal pelaku korbannya, dibidik, kemudian selanjutnya dia nembak secara acak. Yang tujuannya sebenarnya untuk menghalau supaya desanya itu tidak diserang, tetapi tembakannya itu menyebabkan orang meninggal dunia. Yang pelaku yang lari ke pesisir selatan itu pelaku utama atau gimana Pak? Iya, dia pelaku, dia menembak. Siap. Oke. Bisa dipidana. Ancaman pidananya cukup tinggi itu. Bisa ditahan. Pak Dirkrimum ini ahli senjata, dia paham ya. Ini diganti pernya supaya tekanannya lebih jauh kalau ditembakkan, lebih kuat. Ini mudah-mudahan yang terakhir tidak ada lagi seperti ini. Bisa, rekan-rekan ya, cukup ya? Tewas ya. Ini udah disidik jari semua. Mundur yuk, mundur. Mundur. Maka tidak pegang ini yang menyebabkan matinya korban. Izin Pak. Ya, Pak. Kapolres. Betang kali loh. Ciola.